Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang sejuk ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita kembali dalam keadaan iman dan Islam, sehat walafiat lahir dan batin. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga sahabatnya yang agung dan mulia, juga kepada pengikut Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah termasuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada pagi hari ini yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa Rasulullah SAW telah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha. Adalah merupakan suatu hal yang wajib untuk diimani dan diyakini. Mengingkarinya adalah suatu hal yang haram. Dan Rasulullah SAW adalah dilakukan yang demikian oleh Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin dan dalam keadaan sadar. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Jibril telah datang kepadaku bersama burak, yaitu hewan putih yang tinggi, lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek daripada bakhlal. Hewan ini dapat meletakkan kakinya dan melangkah sejauh pandangan. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, maka aku menaikinya hingga sampailah aku ke Baitul Maqdis. Lalu aku pun turun dan mengikatnya dengan tali yang biasa dipakai oleh para nabi. Rasulullah SAW turun, kemudian aku masuk ke Baitul Maqdis dan aku sholat 2 rakaat sana. Lalu aku keluar. Kemudian Jibril membawakan kepadaku satu wadah khamar dan satu gelas susu. Maka aku pun memilih susu. Lalu Jibril berkata kepadaku, engkau telah memilih fitrah. Selanjutnya hadis Rasulullah mengatakan, kemudian burak tersebut naik bersamaku ke langit. Maka Jibril meminta agar dibawakan pintu langit. Lalu ditanya, siapakah engkau? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutus? Maka Jibril mengatakan, ya. Maka kami pun dibuka pintu, lalu kami bertemu dengan malaikat Adam alaihissalam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah hadis mutawatir.
Itulah Rasulullah SAW naik ke langit yang pertama, dia buka bertemu dengan Nabi Adam AS, kemudian naik langit kedua, kemudian ditanya seperti pertanyaan langit yang pertama, kemudian Rasul maka dibukalah pintu langit yang kedua. Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Begitu juga langit yang ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian naik ke langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Tanya seperti awal. Kemudian langit yang kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Harun. Kemudian naik ke enam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketujuh, langit yang ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Yang mana Baitul Ma'mur itu ada tempat tawafnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari 70.000 malaikat yang tawaf, mereka tidak kembali lagi setiap hari. Dan menurut riwayat dikatakan bahwa Baitul Ma'mur itu andai kata dijatuhkan batu itu pas jatuhnya di Baitullah di Mekah. Ya, Mekah itu adalah merupakan pusat dunia, tengah-tengah dunia. Hingga ketika manusia ini tidak lagi yang melakukan tawaf di Ka'bah, maka dunia ini akan hilanglah keseimbangannya. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini juga diterangkan bahwa Rasulullah SAW sampai bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Kemudian Rasulullah SAW langsung ke Sidratul Muntaha, naik lagi. Maka disitulah Rasulullah SAW adalah menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu salat 50 waktu dalam sehari semalam. Setelah itu Rasulullah SAW turun, kemudian sampai ke langit ke-6, langit ke-7, langit ke-6. Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya tentang bagaimana dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menjawab bahwa saya diperintahkan dengan umatku salat 50 waktu dalam sehari semalam. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, kau kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memintakan keringanan, karena umatmu adalah lemah. Umatku saja tidak sanggup melakukan demikian. Kemudian Rasulullah kembali berkali-kali, kembali. Dan pada akhirnya Nabi diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu 5 waktu dalam sehari semalam. Itu pun Rasulullah SAW tetap disuruh oleh Nabi Musa alaihissalam untuk kembali lagi meminta. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya masa malu untuk meminta. Kemudian Rasulullah tidak kembali lagi, sehingga ibadah yang salat 5 waktu dalam sehari semalam itu adalah jika dilakukan sama saja dengan 50 waktu. Karena utamaan daripada umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila melakukan satu kebaikan maka diberi ganjaran berapa? 10. Jadi ketika melakukan salat 5 waktu maka sama dengan dia melakukan 50 waktu di dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah SAW turun ke bumi, kemudian langsung Rasulullah SAW tibalah di kota Mekah. Itulah peristiwa Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama sebagai mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan bahwa dia adalah menunjukkan tentang bukti kebenaran dia sebagai seorang nabi dan seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala.
Bahkan mukjizat ini memang mukjizat suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi seorang manusia yang langsung dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul lain daripada Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Semua para nabi dan rasul. Tetapi Nabi Muhammad SAW langsung dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Isra dan Mi'raj ini adalah Isra dan Mi'raj adalah suatu peristiwa yang mana Rasulullah SAW panggil Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Karena pada waktu itu suatu waktu yang di mana perjuangan Rasulullah SAW sangat genting, sangat sulit karena meninggalnya istrinya Siti Khadijah dan meninggal pamannya Abu Thalib yang merupakan tulang sako yang betul-betul dapat membantu Rasulullah SAW di dalam dakwahnya. Maka Rasulullah SAW dipanggil Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan tentang alam semesta ini. Peristiwa Isra dan Mi'raj, bahkan Rasulullah SAW diperlihatkan tentang sorga, tentang neraka, tentang keadaan isi sorga, tentang keadaan isi neraka, saksikan dengan mata kepala Rasulullah SAW sendiri. Sehingga ini adalah untuk memperkuat, untuk menghibur hati Rasulullah SAW dan juga untuk memperkuat kesabaran dan ketabahan Rasulullah SAW bagaimanapun sulitnya di dalam menghadapi tantangan-tantangan orang-orang di dunia ini adalah dianggap kecil. Begitu juga bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah merupakan suatu ujian bagi orang-orang yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi ada orang yang ragu keimanannya, ya, ada orang yang ragu. Apalagi peristiwa ini dibumbu-bumbui oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, apakah ini memang betul terjadi secara akal? Sehingga orang terpancing, menimbulkan keraguan tentang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, waktu itu coba cari siapa? Cari Abu Bakar Siddiq. Ternyata Abu Bakar Siddiq pada waktu itu sedang berada di kebun. Ada apa? Wah, ini ada peristiwa bahwa Muhammad malam tadi katanya begini. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa tidak usahkah peristiwa yang disampaikan oleh Muhammad tentang Isra dan Mi'raj, ada peristiwa yang lebih daripada itu, aku percaya. Aku percaya. Dan dia adalah orang yang siddiq, orang yang tidak pernah berbohong. Jika Abu Bakar Siddiq dibeli gelar, siapa yang membeli gelar? Malaikat Jibril. Siddiq benar. Tidak ada keraguan kepada keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada intinya Allah Subhanahu wa taala dalam Isra Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk menerima perintah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi ulama mengatakan bahwa salat itu adalah merupakan satu ibadah yang tidak main-main. Berbeda dengan syariat-syariat yang lain seperti puasa, seperti zakat, seperti haji dan lain sebagainya. Maka cukup Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, menyampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Tetapi perintah yang satu ini, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala langsung manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu
Ulama mengatakan bahwa mi'rajnya Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi mi'rajnya orang yang beriman dalam dia melakukan salat. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi salat ini adalah merupakan ibadah yang pertama dan paling utama. Tidak ada ibadat di dalam syariat Nabi Muhammad SAW yang lebih afdal, yang lebih diutamakan kecuali adalah sembahyang lima waktu. Dan dia adalah ibadah salat ini merupakan cara seorang hamba itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena arti jadi daripada salat itu juga adalah berhubungnya, terjalinnya hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya suatu komunikasi. Kapan komunikasi itu terjadi? Ketika seseorang dalam keadaan salat, ketika seseorang sedang membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Maka oleh karena itu surah Al-Fatihah itu adalah wajib untuk dibaca. Hadis Rasul dikatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Orang itu tidak salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga dengan hadis ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya Azimul Quran mengatakan wajib, walaupun ada hadis yang menjelaskan jika makmum cukup Fatihah yang dibacakan oleh imam dan diam di situ, bukan berarti tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapat daripada Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan juga jumhur daripada ulama. Karena membaca Al-Fatihah adalah merupakan satu bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam salat. Bapak Ibu rahimakumullah, sembahyang ini adalah merupakan cara bentuk yang sempurna seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup ini adalah apa? Ibadat. Menyembah Allah. Ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu kehidupan yang sempurna, kehidupan yang normal. Itu adalah ketika seseorang itu membawa dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan. Tapi ada tujuan-tujuan yang lain di dalam hidup itu. Tapi itu bukanlah sesuatu hal yang merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama kita dengan HP ini. HP ini. Jadi di HP ini banyak sekali. Kalkulator ada, mainan ada, ini ada. Tetapi HP ini adalah merupakan alat untuk berkomunikasi. Maka ketika kita sedang main HP, ada orang telepon, kita angkat. Jangan dibiarkan saja. Ada orang WA, kita angkat. Karena tujuan ini adalah untuk berkomunikasi. Tapi kalau orang telepon tidak bisa atau tidak diangkat, atau orang menelepon atau WA tidak masuk, berarti HP ini rusak. Itu juga kita ini. Kalau salat ditinggalkan, ibadah ditinggalkan, berarti kehidupan manusia itu sudah tidak sempurna. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa'buduni hadza siratul mustaqim. Sembahkan aku, kata Allah, beribadah kepada aku, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah kehidupan manusia dianggap normal, dianggap sempurna manakala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadat yang paling utama adalah mengerjakan sembahyang 5 waktu. Rahimakumullah. Salat 5 waktu merupakan salah satu daripada pintu-pintu sorga. Di kita ini tujuan hidup manusia, seorang muslim itu kalau mati masuk sorga. Akhirat, keselamatan di akhirat. Jadi segala apa yang ada di dunia ini dijadikan alat, dijadikan jembatan untuk mendapatkan kampung akhirat. Kalau orang yang tidak beriman tentu tujuan hidupnya hanyalah dunia semata. Maka solat ini merupakan salah satu daripada pintu sebab orang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ada namanya babus solat. Orang yang menyempurnakan solatnya, menjaga solatnya, memelihara solatnya, dia akan masuk pintu surga. Namanya babus solat. Ada namanya pintu kaburian. Orang yang sering berpuasa masuk pintu baburian. Ada namanya babus sodak, bab sedekah, masuk pintu dari bab sedekah. Ada namanya babul haji. Orang-orang yang melakukan ibadah haji, hajinya mabrur, masuk surga dari pintu haji. Ada namanya babul jihad. Orang yang berjihad di jalan Allah, dia akan dipanggil, tertulis namanya di pintu jihad, masuk surga. Ada namanya babu zikir. Orang yang sering berzikir, maka dia akan masuk surga dari pintu zikir. Ada namanya babul yamin. Orang-orang yang menerima kitab dari sebelah kanan, orang-orang yang timbangan amalnya lebih berat daripada amal keburukannya, dia akan masuk, namanya babul yamin. Kemudian terakhir ada nama babul al-afin. Orang yang tidak punya sifat dendam, lalu memberikan maaf kepada orang. Sifat maaf ini sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk, sudah memaafkan kesalahan orang. Jadi pintu-pintu surga ini ternyata adalah nama-nama amal. Nama-nama amal. Ada 8 itu pintu surga. Begitu juga pintu neraka, ada 7. Oleh karena itu, agar kita ini selamat dari ancaman api neraka, kita disuruh untuk berzikir di waktu pagi, waktu sore, waktu salat maghrib, waktu subuh. Apa bunyi zikirnya? Baca 7 kali. Ulama ajri minan nar, ulama ajrini minan nar, ulama ajrini minan nar. 7 kali. Zikir ini sudah salat maghrib, sudah salat subuh. Dalam hadis Rasulullah katakan, barang siapa yang membaca ini secara qomah, maka neraka akan takut. Neraka takut. Nah, orang yang membaca, kata Rasulullah, zikir ini 7 kali. Zikir ini bukan dibaca setiap salat, tidak. Hanya waktu subuh, waktu maghrib.
Zikir. 7 kali. Kenapa? Karena pintu neraka itu ada 7. Bapak Ibu rahimakumullah. Salat ini merupakan ibadah yang paling utama. Bagi seorang muslim dijadikan salat yang tidak ada perkara yang lebih penting bagi seorang muslim, orang mukmin di dalam hidupnya adalah salat. Ada seseorang panggil Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, kau pintalah kepada Allah, Allah akan mengabul apa yang kau minta. Seorang perempuan. Ada lagi riwayat seorang laki-laki, seorang anak muda. Jadi seorang perempuan ini mintalah kepada Allah supaya apa yang kau minta akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada tawaran begitu, kira-kira kita minta apa lagi? Tapi perempuan ini apa katanya? Ya Rasulullah, aku minta kepada Allah agar aku masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat termenung. Kemudian kata Rasulullah, ada lain? Ada yang lain? Maksudnya jangan yang minta, ada yang minta, misalnya badan sehat, yang muda dan lain sebagainya. Dah ya Rasulullah, yang itu saja. Apa diberi tenggang waktu berapa? Kemudian dipanggil lagi, ada yang lain? Dah. Ini. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Kalau begitu kata Rasulullah, tolonglah aku agar engkau banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditolonglah aku Rasulullah supaya engkau banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sujud, artinya banyak salat. Banyak salat kita. Salat wajib. Kurang. Tapi adanya salat tahajud, adanya salat duha, adanya salat witir, ya. Adanya salat qobliyah, ba'diyah. Ya. Ada hadis dikatakan barang siapa menjaga salat yang 12 rakaat, maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Apa itu? Rakaat sebelum zuhur, rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Ini 14 kan. Ada yang 10 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur. Macam-macam hadis. Ada juga hadis mengatakan setiap hadis sahih dari Muslim, setiap solat ada qiblah. Ada. Sebelum zuhur dia muakkad. Ada ghairu muakkad salat. Seperti sebelum asar 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Sebelum maghrib ada hadisnya. Hadis yang tadi. Sebelum isya ada 2 rakaat, 4 rakaat. Sudah isya 2 rakaat. Sudah maghrib 2 rakaat. Ada tambahan. Sudah isya, sebelum isya 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh, ada hadisnya. Sudah isya berapa tadi? 2 rakaat, tapi ditambah 2 rakaat lagi, 4 rakaat. Belum subuh tidak ada, hanya 2 rakaat. Sudah subuh tidak ada. Jadi memperbanyak sujud dengan memperbanyak solat-solat sunnah. Karena dalam hadis Rasulullah dikatakan setiap seorang muslim itu melakukan solat. Begitu dia mulai solat Allahu Akbar sampai dia salam, maka dia akan diguyur seperti diguyur hujan. Apa? Dia adalah diguyur oleh rahmat
Allah Subhanahu. Orang yang salat itu orang yang sedang diguyur oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang hamba itu, kata Rasulullah, dia sujud satu kali sujud, kecuali dia sujud itu adalah menambahkan derajat, tingginya derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jadi kita semakin banyak sujud, maka kita akan semakin tinggilah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling banyak sujud. Paling banyak sujud, paling banyak salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu perkara salat ini adalah perkara yang sangat penting bagi seorang muslim. Hingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan fasilitas yang khusus bagi orang yang salat, menjaga salat. Allazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisunal firdausa hum fiha khalidun. Orang yang menjaga salat, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 14, mereka akan diwariskan Allah, yaitu apa? Surga Firdaus, surga yang paling cantik daripada surga-surga lain. Dan mereka akan kekal di dalam. Siapa? Orang yang menjaga salat. Menjaga salat dari wuduknya, dari waktunya dijaga, dari tamakninanya, menjaga ruku dan sujud, dan jaga kehusukan, dan lebih daripada itu adalah menjaga nilai-nilai solat di dalam kehidupan. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena itu suatu kewajiban bagi kita adalah untuk mengimani tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena akhir-akhir ini ada yang tidak percaya. Jadi hal-hal perkara tentang keimanan itu tidak bisa untuk secara akal. Secara akal banyak hal-hal yang memang tidak sampai kepada akal. Tapi perkara-perkara yang gaib itu hal yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Baik warahmatullah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf segala kurangan, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.